yang kami hormati dan segenap peserta seminar yang berbahagia, sampailah kita pada inti acara hari ini, yakni Seminar Pemikiran dan Peradaban Islam, Program Kaderisasi Ulama Angkatan 16, bertajuk Islam dan Feminisme, dengan narasumber Saudara Muhammad Naufal Farizillah, Saudari Janatul Firdaus, dan Saudari Nada Afifah Silmi, yang akan dipandu oleh seorang moderator, Saudara Husna Hisabah Khalid Eshum. Kepada Saudara Husna Hisabah Khalid Eshum, kami silakan untuk memandu sesi berikutnya. Yang terhormat Dr. Andes Nanang Nurianta MPD, Direktur DPPAI. Yang terhormat Bapak Ahmad Sadili, LCMH, Kadip PPD DPPAI. Yang terhormat Bapak Tian Wahyudi, SPDI MPDI, Kadip Pengembangan DPPAI. Dan yang terhormat terakhir Ustadzah Dr. Pil Emi Zulaifah, MSc, Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, diskursus terkait dengan feminisme hari ini semakin hangat, terkhusus di ruang-ruang akademis. Bagi satu pihak, terkhusus bagi orang-orang muslim, ada aspek-aspek di dalam feminisme justru bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Karena bagi sebagian orang-orang muslim, Islam sudah memiliki konsep-konsep yang mengatur terkhusus dalam perempuan. Mungkin tadi kita dengar semua dari paparan Ibu Emil Zulaifah, mungkin cukup ini jadi bukti bahwa Islam telah memuliakan dan menempatkan posisi perempuan dengan baik. Sebelumnya boleh oplos dulu terlebih dahulu buat Ibu Emil Zulaifah. Baik rekan-rekan semua, terkait dengan feminisme itu ada beberapa bahasan yang mungkin saat ini begitu hangat. Terkait dengan gender, kemudian sexual consent, kemudian terkait dengan body authority, dan 3 bahasan inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah ada 3 pembicara di depan kali ini, insya Allah mungkin sekitar 60 menit ke depan, saya Husna Hisabah Khalid akan memandu Seminar Pemikiran dan Peradaban Islam dari Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor Angkatan ke-16. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan perkenalkan satu persatu siapa pembicara kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya yang terdekat ada Saudara Muhammad Naufal Fairuzillah, MPD MED. Beliau lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Nasional Donghua University Taiwan. Yang kedua, di sebelah kiri dari Saudara Noval, mungkin ini yang paling muda. Ada Saudari Janatul Firdausi, beliau jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka. Dan yang terakhir, Saudari yang paling ujung, Saudari Nada Afifah Silmi SPD, alumni UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Baik rekan-rekan semua, untuk para pembicara saya akan beri waktu 10 menit untuk setiap bahasan nanti disampaikan. Mungkin nanti rekan-rekan semua bisa mencatat dan kiranya ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan supaya diskusi akan lebih hangat. Mungkin nanti setelah 3 pembahasan ini menyampaikan materinya, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk pemateri yang pertama, saya langsung saja serahkan kepada Saudara Muhammad Naufal. Kepada beliau saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, yang kami hormati para dosen, juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan, izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang berjudul
non-binary gender dan problem penyimpangan fitrah seksualitas anak. Baik, sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Nah, saya memakai kemeja, kemudian jas, berdasi, dan berpeci. Teman-teman bisa menebak apakah saya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Dan saya pun menyadari dan mengakui bahwasanya saya ini laki-laki. Nah, namun di zaman sekarang muncul fenomena yang mana seseorang itu tidak mengakui bahwasanya dirinya laki-laki atau perempuan. Hal tersebut mulai banyak diperbincangkan khususnya di Indonesia tatkala ada sebuah video viral. Ya, seorang mahasiswa di perguruan tinggi di Makassar menyatakan dirinya tidak laki-laki dan tidak perempuan atau bergender netral dan ya istilah lainnya non-binary gender. Ya. Sebelum video itu viral, ya terdapat sejumlah media yang telah meliput keberadaan orang-orang non-biner di Indonesia. Ya. Di Barat sendiri, terkait non-binary gender ini sudah cukup umum dikenal oleh masyarakatnya. Ya. Bahkan banyak dari mereka yang mengafirmasi akan keberadaan non-binary gender ini. Ya. Sosialisasi bahkan juga gerakan terkait non-biner ini merambah ke berbagai dimensi termasuk ke pola pendidikan dan juga pengasuhan anak. Bisa dilihat di situ ada seorang anak yang ditanya oleh reporter di media tersebut, tatkala kamu ditanya laki-laki atau perempuan, kamu jawab apa? I answered that I was neither. Saya menjawab tidak keduanya. Saya bayangkan anak kecil menjawab seperti itu. Namun apakah relevan dalam kehidupan sosial masyarakat ya? Nah, terkait variasi gender ini ya tidak terlepas dari perdebatan klasik antara konsep nature dengan nurture. Nature adalah teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak terlepas dari perbedaan biologis atau seks ya. Jadi aspek-aspek nilai feminin dan maskulin ini muncul secara alami terkait dengan faktor biologis ya. Sedangkan nurture adalah teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin dibentuk karena konstruksi sosial budaya. Jadi dalam nurture ini tidak ada kaitannya dengan faktor biologis ya. Mana sebetulnya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, para pegiat kesetaraan gender yang terpengaruh liberalisme dan humanisme biasanya condong pada konsep nurture, sedangkan nature sendiri dikaji sangat hati-hati bahkan cenderung ditinggalkannya. Nah, lalu sebetulnya apa sih non-binary gender? Kemudian asal-usul dan perkembangannya. Ya, pada dasarnya non-binary gender ini tidak mengeksklusifkan diri sebagai laki-laki maupun perempuan. Ya, namun cukup kompleks juga. Ia bisa merasakan bergender di luar konsep gender biner laki-laki dan perempuan, atau juga memposisikan dirinya gendernya di antara laki-laki dan perempuan alias netral akan gender, atau juga ia menganggap dirinya tidak bergender dan tidak setuju akan konsep gender. Nah, non-binary gender ini merupakan payung untuk identitas gender yang berada di luar biner, ya laki-laki atau perempuan. Sejumlah istilah dikembangkan untuk menamakan pengalaman-pengalaman orang-orang yang merasa ya seperti berada di antara gender laki-laki dan perempuan, itu disebut gender netral, bigender, gender fluid, yang merasa memiliki identitas gender yang mencakup seluruh gender disebut pangender, tergender, dan seterusnya. Ya, jadi non-binary ini ia tidak tergantung pada jenis kelamin biologis baik itu laki-laki atau perempuan, juga bahkan secara orientasi seksual pun baik itu heteroseksual, homoseksual, dan sebagainya. Maka dari itu non-binary ini merupakan bagian dari LGBTQ+. Ya, pada dasarnya pandangan Barat memandang bahwa ada dua jenis kelamin, perbedaan antara pria dan wanita adalah alami dan bersifat universal tercermin dalam budaya populer hingga pertengahan abad ke-20. Namun pada tahun 1970-an ya seorang psikolog
dan juga ilmuwan di bidang gender yaitu Sandra Bem memperhitungkan pengalaman di luar biner. Nah, mereka yang pro terhadap non-biner ini menilai adanya perspektif lintas budaya yang telah ada di masa lampau seperti bisu di tradisi Bugis Indonesia, kemudian ex-gender di Jepang dan lain sebagainya. Nah, perkembangan dan upaya afirmasi non-binary ini ya seperti di Facebook. Tatkala kita membuat akun di Facebook, teman-teman punya akun Facebook ya? Ya, di situ ada identitas yang perlu kita isi, male or female, laki-laki atau perempuan. Dan ada satu opsi lagi yang bisa dipilih yaitu custom atau others, yang lainnya. Nah, Facebook di opsi tersebut menawarkan lebih dari 50 gender, istilah gender non male or female. Sangat banyak sekali ya. Terus dari segi aspek bahasa, berusaha dikembangkan oleh pendukungnya untuk mengekspresikan identitas dan pengalaman non-biner. Ya, orang-orang non-biner ini cenderung ingin dipanggil dalam bahasa Inggris dengan kata ganti orang they. Ya, walaupun cuma satu orang singular, padahal kita tahu they itu untuk plural. Ya, karena kalau sudah she atau he itu merujuk pada ya, identitas laki-laki atau perempuan. Kemudian ya dari muncul para selebriti non-biner, kemudian industri fashion dan mainan juga berupaya dikembangkan. Nah, salah satu faktor utama orang menjadi non-binary adalah faktor pengasuhan. Dalam buku Growing Up Free menjelaskan bagaimana keluarga untuk menciptakan gender neutral family. Ya, orang-orang yang pro terhadap ini menganggap anak-anak yang dididik secara bebas gender dirasa akan mempunyai kepribadian yang menguntungkan karena menganggap mempunyai lebih banyak kesempatan dalam hidupnya. Apakah benar-benar demikian? Ya, kita langsung lanjut. Ya, hal tersebut perlu dikritik ya, perlu kita tinjau. Pertama, mereka yang berorientasi biologis mengkritik pengasuhan non-biner sebagai usaha untuk menentang alam. Nah, justru akan menimbulkan rasa frustasi, juga kebingungan jati diri, baik itu terhadap anak ataupun orang tua dan sebagainya. Nah, kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena masyarakat dimanapun termasuk Barat masih berpegang teguh pada stereotip gender. Ya. 3, anak pasti akan menerima pesan gender dari lingkungan luar walaupun orang tua sudah memprotek anaknya terkait agar tidak masuk pesan-pesan gender kepada benak pikiran anak. 4, sistem pemerintahan dan fasilitas umum tidak disiapkan untuk kaum bergender ketiga ini. Ya, justru akan menyulitkan dalam pencatatan administrasi juga fasilitas umum yang bersifat privat seperti toilet ya. Nah, orang non-biner rentan mengalami masalah kesehatan mental. Dalam hal ini ada kaitannya, ada istilah gender dysphoria. Non-biner sebagai bagian LGBTQ+ merupakan penyimpangan yang perlu disadarkan. Ya, sebagaimana kita ketahui, agama-agama yang diakui di Indonesia tidak ada pembenaran atas penyimpangan kaum non-biner ini. Ya, seorang sosiolog Barat pun berkata, anak-anak perempuan atau laki-laki yang dididik dengan bebas gender itu tidak efektif dan tidak menguntungkan dalam kehidupan orang dewasa. Ya, ia mengatakan demikian karena masyarakat secara umum mengharapkan seorang untuk bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, kita masuk ke pandangan Islam dan solusinya. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya terdiri dari 2 jenis ya, laki-laki atau perempuan, tidak ada jenis lainnya sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya juga laki-laki maupun perempuan dipandang sama derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama memiliki visi yang sama, kewajiban yang sama untuk beribadah dan juga kesempatan yang sama untuk mendapat pahala dan juga masuk surga. Nah, secara syariat dan takdir,
Allah membedakan laki-laki dan perempuan. Hal itu nyata baik secara biologis, kemudian sifat-sifatnya dan juga peran-peranannya. Nah, untuk menjaga perbedaan tersebut, maka Islam melarang penyerupamaan lawan jenis. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, Abdullah Nasiulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad tercantum penyerupaan lawan jenis merupakan penyimpangan yang dapat merendahkan kepribadian, menghancurkan akhlak, bahkan dapat menarik umat pada kerusakan moral dan akhlak tercela. Ya, upaya untuk membentuk paham variasi gender ini ya perlunya ada penerapan pendidikan fitrah seksualitas, yaitu proses pendidikan bagaimana anak bersikap, berpikir, bertindak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, sejumlah prinsip yang saya rangkum dari beberapa literatur, yaitu pertama, mendidik anak untuk menerima identitas laki-laki atau perempuan sesuai dengan kondisi biologis yang Tuhan berikan, lalu memperkenalkan dan menegakkan definisi jenis kelamin dan perempuan secara jelas, dan membutuhkan peran ayah dan ibu secara menyeluruh dan seimbang. Ya, kesimpulan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan segala watak, rupa, dan peranannya masing-masing adalah prinsip universal. Kecenderungan manusia untuk bersikap sesuai jenis kelaminnya adalah fitrah yang telah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Jadi seorang yang bersikap tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, sesungguhnya ia telah menyimpang dari fitrahnya. Ya, di zaman yang marak akan paham liberalisme ini, suatu keharusan bagi orang tua dan pendidik untuk merawat dan mengembangkan fitrah seksualitas anaknya sedini mungkin, termasuk menguatkan kelaki-lakiannya atau keperempuannya pada anak tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup ada sebuah pantun, teman-teman bisa bilang cakep nanti. Ya, Tono berubah jadi Tina. Mau ke kamar mandi bingung yang mana? Yuk perkuat identitas kita sesuai dengan jenis kelamin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Naufal. Untuk pemateri kedua kepada Saudari Janatul Firdaus yang akan menyampaikan judul FWB dan Problem Moral Sexual Consent. Kepada Saudari Janatul Firdaus, silakan, saya persilakan. Izin berdiri di sini teman-teman. Bubur sumsum campur batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu fenomena yang cukup viral ya, yaitu fenomena yang awalnya itu lahir di barat dan saat ini mulai berkembang dan masif digandrungi oleh anak muda Indonesia, yaitu FWB, Friends with Benefit. Teman-teman, saudara-saudari kenal dengan FWB? Oke, FWB merupakan hubungan pertemanan yang katanya bisa memberikan manfaat, tapi dalam bentuk lain, yaitu hubungan seksual, tanpa didasari adanya komitmen. Nah, di mana mereka ini, anak muda ini cenderung untuk tidak melakukan hubungan yang serius, atau mereka tuh nggak mau ribet, sesuai dengan buku Strawberry Generation yang mengatakan bahwa anak muda saat ini tuh karakteristiknya intinya mereka tuh nggak mau ribet. Hal ini terlihat nih dari beberapa artis yang banyak menggaungkan atau mereka itu secara gamblang mengatakan bahwa mereka itu telah melakukan hubungan FWB. Di sisi lain ada podcast yaitu yang dibintangi oleh Oza Rangkuti yang mengatakan bahwa FWB ini bukan lagi suatu fenomena, tetapi udah menjadi culture di kalangan anak muda Indonesia terutama. Di sini juga aplikasi yang paling banyak diminati oleh anak muda saat ini adalah aplikasi dating menurut Kompas. Belum lagi ada film yang bertajuk Friends with Benefit dengan tagline No Emotion Just Sex. Dan ini salah satu event yang dilaksanakan oleh komunitas FWB, yaitu Bungkus Naik, di mana mereka hanya dengan membayar uang 250.000 saja sudah bisa ngebungkus seseorang yang mereka suka.
Hal ini juga didukung dengan salah satu penelitian, yaitu bahwa 286 mahasiswa itu yang tersebar di 33 provinsi Indonesia mengatakan bahwa 91% dari mereka telah melakukan hubungan FWB. Hal ini tentang masifnya globalisasi mengenai sosial media itu membuat aktivitas seksual itu menjadi suatu hal yang terbuka, di mana masyarakat modern itu menganggap bahwa hubungan seksual saat ini itu merupakan hal yang biasa saja. Lahirnya tawaran FWB tadi merupakan pertemanan yang katanya bisa memberikan manfaat dalam bentuk lain, itu kan menjadi problem adanya krisis moralitas seksual itu tadi. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Saya Janatul Firdausi Rahma akan berdiskusi mengenai FWB dan problem moral seksual consent. Nah, di sini bagaimana penyebab FWB ini bisa muncul gitu kan? Nah, menurut Anthony Giddens dari sisi globalisasi, yaitu adanya dekonstruksi nilai-nilai tradisional, di mana mereka itu menganggap bahwa hubungan seksual itu bukan lagi sebagai hubungan ungkapan cinta, kasih, dan sayang lagi, tetapi sebuah tuntutan untuk mencapai suatu kenikmatan. Dan didukung lagi oleh salah satu tokoh feminis, yaitu Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex, yang mengatakan bahwa perempuan itu memiliki kebebasan untuk bisa mendefinisikan tubuhnya terlepas dari apapun stigma masyarakat. Artinya perempuan itu segala sesuatu yang berasal dari otonomi tubuhnya secara moral itu tidak boleh diintervensi secara hukum menurut Simone de Beauvoir. Nah, kita akan membahas ada banyak sekali definisi mengenai FWB. Di sini saya mengambil 2 definisi dari beberapa literatur, di mana jika disimpulkan ternyata dalam hubungan FWB ini terdapat beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual dengan asas pertemanan. Yang kedua, pasangan hetero maupun non-hetero. Jadi FWB ini bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan, gay, lesbian, atau LGBTQ++. Selain itu, dalam hubungan FWB ini tidak ada komitmen. Tidak ada komitmen itu maksudnya gimana? Di mana komitmen itu biasa inti dari komitmen adalah keseriusan, continuity, dan jangka waktu yang panjang, seperti dalam hubungan pernikahan. Selanjutnya, hubungan FWB ini bisa dilakukan lebih dari sekali. Artinya mereka itu akan melakukan repeat seksual di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata pemenuhan hubungan seksual tadi itu menjadi suatu poin penting atau menjadi pintu gerbang seseorang bisa melakukan hubungan FWB tadi. Hal ini sejalan dengan paradigma seksual konsen, di mana dengan adanya seksual konsen ini tadi memberikan legitimasi benefit berupa hubungan seksual tadi. Nah, seksual konsen merupakan frasa yang diberikan seseorang untuk bisa berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal, diberikan secara bebas untuk seseorang dapat melakukan aktivitas seksual tadi. Nah, ternyata di dalam konsen ini terdapat problem gitu kan. Nah, di dalam konsen ini ada namanya konsep yang dirilis oleh Planet Penthouse. Beliau mengatakan bahwa seseorang bisa dikatakan konsen ketika mereka satu, freely, yaitu diberikan secara bebas, reversible, yaitu konsen itu dapat dibatalkan kapan saja. Inform, seseorang bisa dikatakan konsen ketika dia itu mengetahui secara menyeluruh tentang tindakan yang akan dilakukannya. Enthusiastic, artinya seseorang itu bisa dikatakan konsen ketika tidak ada yang mengkonstruk dia. Artinya dia itu memilih konsen itu atas dirinya sendiri, tidak boleh ada paksaan. Dan spesifik, artinya pemberi konsen itu harus mengetahui secara menyeluruh mengenai konsen. Nah, hal ini menjadi problem jika konsen ini berada pada istilah seksual konsen. Di sini ada 3 dimensi problem konsen dalam seksual konsen. Yang pertama, waktu temporer. Di mana jika masalah temporer ini, konsen ini temporer, sama saja seperti kita menginginkan es krim, kita menginginkan sesuatu gitu kan. Problem konsen ini memang sementara gitu kan. Nah, kalau misalnya konsen ini sementara, bisa jadi dampaknya itu jangka panjang gitu loh. Dan yang kedua, hukum tidak mengikat. Artinya jika seksual konsen ini disahkan, contohnya seperti ini, apabila hari ini mereka konsen, terus ternyata beberapa hari kemudian wanitanya tuh hamil, terus akhirnya dia menuntut, maka hal itu tidak bisa disalahkan karena tadi sudah by konsen. Dan yang ketiga, tidak melihat konsekuensi. Nah, para pelaku FWB ini tadi mereka mikir nggak sih mereka mikir nggak waktu mereka tadi melakukan hubungan FWB? Ternyata mereka tidak berpikir sampai sejauh itu.
Nah, selanjutnya seperti yang dikatakan Ibu Emi tadi gitu kan, bahwa ternyata konsen itu merupakan moral magic gitu. Bisa kita lihat dari bukunya Haidt M. Hood dari halaman 121 sampai 146 yang berjudul The Moral Magic of Consent, mengatakan bahwa konsen ini merupakan memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan dalam nilai-nilai moralitas, di mana seseorang itu bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan yang salah gitu. Nah, secara moral bukan membenarkan tindakan salah, tapi memberikan izin seseorang untuk bisa melakukan tindakan yang salah itu tadi. Nah, yang menjadi permasalahan ketika seksual consent ini dilakukan di luar hubungan yang sakral atau di luar pernikahan. Bagaimana hal ini tuh bisa terjadi gitu kan? Mereka tuh bisa jadi dikonstruk oleh para artis, para influencer yang selalu menekankan tentang self love, cintai dirimu, lakukan apapun yang menurutmu itu baik dan jangan dengerin orang lain. Dalam ilmu filsafat, hal ini disebut dengan moral subjektivis, di mana mereka tuh menekankan moral itu pada subjek gitu kan. Jadi moral itu merupakan hanya sebatas perasaan saja, bukan dari pikiran, di mana akhirnya seseorang itu akan menentukan baik, salah, benar, buruk, itu tergantung subjek itu tadi. Nah, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah melakukan hubungan yang berasaskan seksual consent tadi secara moral dapat diterima hanya karena dipraktekkan dalam beberapa orang? Sekarang kita akan berbicara mengenai moral. Ketika kita berbicara mengenai moral, kita akan berbicara mengenai baik, buruk, kepentingan masyarakat, dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seksual consent tadi yang berasaskan moral subjektivis di dalamnya itu, ternyata mereka tuh hanya melihat dari sisi pragmatis saja. Dan jika ditinjau lebih panjang lagi, hal itu tuh akan berdampak pada masyarakat juga. Nah, buat apa? Acuan pada baik dan buruk itu kemana? Buat apa mereka tuh senang kalau misalnya akhirnya tuh nggak selamat gitu kan? Nah, menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, moral subjektif, jika itu diterapkan dalam masyarakat, hal itu bisa menyebabkan adanya dilema moral. Jadi manusia itu akan menempatkan dirinya itu sebagai subjek baik dan benar. Ketika semua melakukan hal itu, yang terjadi adalah kehancuran. Nah, jika dirasionalisasikan saja, ternyata FWB ini tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan gitu kan. Coba kita sekarang melihat implikasi FWB ini, di mana mereka selalu mengatakan kita kan tadi melakukan FWB ini sudah baik konsen. Ternyata meskipun mereka sudah baik konsen, mereka tuh berhak mengeksplorasi eksploitasi tentang tubuh mereka, tetapi mereka tidak bisa lari dari dampak atau resiko setelah itu. Kita lihat dari sisi kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Yang pertama kita lihat dari sisi psikologi, di mana adanya ambiguitas dalam hubungan FWB ini. Dibilang teman tapi perlakuan itu seperti pacar, dibilang pacar tapi ternyata perlakuan mereka tuh hanya statusnya teman. Nah, hal ini jika mereka terus melakukan intens bertemu, kalau dalam Primen Jawa itu weting tresno jalaran saka kulino, di mana ketika mereka sering bertemu, sering intens gitu kan, hal itu akan tidak menutup kemungkinan untuk mereka tuh menimbulkan rasa cinta di dalam situ. Nah, ketika salah satu dari para pelaku FWB ini memiliki rasa terhadap pasangan FWB-nya tadi, gitu, hal itu bisa menimbulkan menurut psikologi sains itu bisa menimbulkan depresi, gangguan jiwa, dan juga gangguan kesehatan mental. Apakah hanya masalah ini saja? Tidak, ternyata bisa berdampak pada IMS ini tadi, yaitu infeksi menular seks, di mana FWB ini merupakan salah satu politisasi bahasa dari zina modern. Di situ kita bisa lihat tadi kan bahwa ternyata FWB ini para pelakunya bukan hanya kaum laki-laki dan perempuan, tapi ternyata LGBTQ++ dan melahirkan penyakit-penyakit yang seperti ini. Nah, hal itu juga sampai saat ini penyakit IMS ini belum bisa ditemukan obatnya 100% sembuh gitu. Tapi mereka harus melalui tahap-tahap treatment, dan itu treatmentnya cukup panjang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh CDC, yaitu kesehatan dari Bart, yang mengatakan bahwa ternyata IMS ini setiap tahunnya itu meningkat. Nah, para pelaku FWB ini awalnya mungkin tidak merasa kalau dirinya itu terjangkit gitu kan. Tapi jika lama-kelamaan hal itu dibiarkan, yang terjadi adalah seperti ini.
di mana dampaknya itu bukan hanya kepada perempuan saja, tetapi dampaknya itu pada perempuan, laki-laki, dan juga bisa berdampak kepada anaknya jika hal itu dijangkit oleh ibu yang sedang hamil. Maka bisa dilihat di sini anaknya bisa terlahir cacat dan lain-lain. Dari sini dapat kita tarik benang merah ya, bahwa ternyata FWB ini bukan tidak hanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa membuat kita untuk lebih mawas diri dan menjaga diri untuk kedepannya. Berikut saya akan tutup dengan quotes, tidak akan mendapat kebebasan orang yang membelenggu akal dan dirinya dengan ambisi dan juga hawa nafsu, serta menutup mata dari keterjajahan pemikiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, ini Saudari Firda ini kebetulan semester 4. Jadi sangat Gen Z sekali, banyak istilah yang mungkin belum kita pahami. Jadi insya Allah dari apa yang disampaikan, meskipun dari sedang mengutarakan problemnya begitu, tapi insya Allah tidak akan melakukan FWB. Tapi bagi saya Ustazah, boleh FWB itu, tapi pakai A. Jadi FWBA, friend with Bismillah akad. Nah itu boleh. Jadi FWB-nya nanti tinggal ganti A saja. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin tidak kalah menarik pula yang akan menyampaikan Saudari Nada terkait dengan temanya yang berjudul Body Authority. Kepada beliau saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dun. Baik, tadi kita sudah dengarkan ya pemaparan terkait problem-problem yang dibahas oleh feminis. Nah, ternyata setelah dua pemateri tadi menjabarkan masih ada lagi nih problemnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang teman-teman, dan saya hormati Bapak Ibu dosen. Saya tuh pengen pantun, jadi tadi sempat kelupaan gini waktunya. Keprigi beli sikat gigi. Selamat pagi UII. Biar nggak kalah ya, semua pakai pantun soalnya. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa fenomena yang sedang marak dibicarakan. Apa itu? Bisa kita lihat ada sebuah poster yang menunjukkan tulisan "Jangan atur tubuhku". Tulisan ini ada pada Women March di Jakarta tahun 2017. Yang ternyata tulisan ini tidak hanya dibawa satu orang, tapi banyak sekali perempuan yang ikut juga menyuarakan suara-suara yang demikian. Ini terjadi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Ternyata tidak. Ini juga terjadi dalam skala internasional. Di International Women March juga mengadakan sebuah march yang sama. Nah, kira-kira dari internasional maupun nasional, apa saja sih tuntutan yang mereka gaungkan? Di antara beberapa tuntutan, mereka menuntut adanya yang pertama adalah pembebasan kehamilan, my uterus, my role atau gestation, yaitu di mana perempuan tidak diharuskan untuk hamil. Jadi mereka ingin menghapuskan bahwa perempuan harus hamil. Kemudian mereka juga ingin menghapuskan bahwasanya perempuan harus menjadi ibu. Terus di sini bahwasanya abortion adalah bagian dari human rights. Bahwa aborsi adalah bagian dari hak asasi manusia. Di sini mereka menegaskan bahwasanya segala hal yang berhubungan dengan reproduksi adalah sebuah pengekangan. Jadi kalau diatur-atur perempuan harus hamil, harus menjadi ibu, itu adalah sebuah pengekangan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah suara ini adalah satu suara dari seorang feminis? Kira-kira feminis memiliki suara yang sama atau tidak? Jawabannya adalah ternyata mereka juga menggaungkan penolakan. Tadi dikatakan bahwasanya aborsi misalnya salah satu hal yang dituntut oleh para feminis, ternyata feminis sendiri juga mengadakan penolakan bahwasanya pembebasan tidak harus dilakukan dengan cara membunuh dari bayi itu sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwasanya feminis tidak memiliki suara yang sama. Maka muncullah pertanyaan saya pada saat itu adalah sebenarnya bagaimana sih asal mula body authority ini, kemudian bagaimana konsep tubuh menurut feminis. Lalu yang terakhir adalah bagaimana seharusnya sudut pandang kita terhadap tubuh. Maka muncullah penelitian saya pada saat itu adalah body authority dan problem konsep kebebasan. Ya. Yang pertama adalah sejarah munculnya body authority. Di sini saya menilik yang pertama dari masa pragereja, yaitu zaman klasik. Kita bisa melihat
pada saat masa Yunani di mana maskulinitas sangat dijunjung tinggi dan feminitas sangat direndahkan. Hal ini bisa dilihat pada lukisan-lukisan orang Yunani di mana laki-laki digambarkan telanjang dengan postur tubuh yang berotot. Ada nggak yang buncit gitu? Nggak ada kan? Nah, itu menandakan bahwasanya, maaf ya, ini lukisannya seperti itu, bukan saya yang bilang. Nah, itu dikatakan bahwasanya mereka menjunjung tinggi maskulinitas untuk menunjukkan bahwasanya mereka cenderung kepada kewibawaan, kemudian dominasi dan kekuatan. Nah, kemudian pada masa gereja pada abad ke-15 di mana dikatakan perempuan sebagai sumber malapetaka dan pembawa sial. Tadi sempat ditinggung juga sama Bu dosen ya tentang bagaimana keadaan perempuan pada masa gereja. Di sini pada masa praktik gereja terbagi menjadi dua, yaitu secara tertulis maupun praktik. Kemudian yang ketiga kita simpan dulu, kita fokus pada yang gereja. Berdasarkan fakta historis dalam buku Women and Gender in Medical Europe dikatakan bahwasanya ada pendisiplinan tubuh dalam Alkitab. Yaitu di mana ketika seseorang ingin taat kepada agama, dia harus taat juga kepada Alkitabnya. Nah, Alkitab mengatakan bahwasanya dia harus mendisiplinkan tubuhnya, seperti itu. Kemudian dalam segi praktiknya terjadi inkuisisi yang dimana sebuah praktik dilegalkannya penyiksaan kepada manusia, terkhusus kepada perempuan, karena pada saat itu perempuan dikatakan sebagai seorang penyihir. Ketika dia tidak mau mengaku, maka dia akan disiksa sampai dia mengakui. Nah, lalu muncullah yang namanya feminisme. Ketiadaan kebebasan tubuh pada perempuan, hal itu memunculkan sebuah keinginan kepada perempuan untuk mempunyai kedaulatan kepada tubuh mereka. Hal ini diusung oleh feminis. Dan muncullah kesadaran akan tubuh. Lalu, sebenarnya konsep tubuh seperti apa yang diusung oleh feminis? Menurut Simone de Beauvoir pada bukunya The Second Sex, dalam bab pertama dalam data biologi dikatakan bahwasanya yang artinya adalah perempuan tidak diciptakan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan. Jadi perempuan pada saat itu menurut Simone de Beauvoir tidak menjadi perempuan karena dia seperempuan, melainkan menjadi atau bentukan dari masyarakat. Seperti yang analoginya. Data biologi yaitu jenis kelamin, semisal perempuan itu jenis kelaminnya memiliki vagina dan sebagainya, kemudian perempuan itu harus hamil, perempuan harus menjadi ibu, menurut Simone de Beauvoir adalah bentukan dari masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan kepercayaan dan membentuk perempuan. Jadi, jenis kelamin atau seks bukanlah penentu dan data biologi adalah mitos. Hal inilah yang kemudian memunculkan bagaimana perempuan diberlakukan. Pusatnya pada apa? Data biologi. Bahwasanya data biologi tadi bukan merupakan medis, hanya sebagai bentukan dari masyarakat. Maka Simone de Beauvoir menginginkan adanya rekonstruksi pada data biologi bahwa manusia terkhusus perempuan tidak diciptakan atau ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian dari penghapusan jenis kelamin sebagai penentu perempuan dan laki-laki, kira-kira dampaknya apa sih? Menurut beberapa buku yang saya rangkum menjadi satu, terdapat 3 hal yang menjadi dampak ketika jenis kelamin dihapuskan. Yang pertama, muncullah gender. Apa itu gender? Jenis kelamin jenis kelamin sosial, yaitu ketika seseorang berjenis kelamin perempuan misalnya, dia tidak harus mengatakan dirinya perempuan, dia boleh untuk menjadi laki-laki. Kemudian seorang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, dia boleh menjadi perempuan, boleh pakai daster misalnya, boleh pakai heels, kemudian boleh untuk tidak memakai celana, memakai rok dan sebagainya. Kemudian muncul juga konsep gestasian, yaitu pembebasan kehamilan, yang dimana seorang perempuan tidak harus hamil. Kemudian tidak harus juga seorang perempuan menjadi ibu. Itulah dampak yang dihasilkan dari pembebasan jenis kelamin oleh Simone de Beauvoir. Nah, jika di awal tadi dikatakan para feminis tidak memiliki suara yang sama, nah apakah konsep tubuh menurut Simone de Beauvoir ini ada yang mengkritisi? Jawabannya adalah sangat ada. Pada konsep tubuh gender misalnya, tadi dikatakan bahwasanya salah satu solusi untuk menghilangkan keterkekangan perempuan adalah dengan mengusung atau menghadirkan konsep gender. Namun ternyata bagi Judith Butler ini bukanlah solusi, ini adalah pengekangan. Kenapa? Karena gender ini mengekang atau menyempitkan ekspresi seksual. Bagi Judith Butler, seks, male atau female, laki-laki bukanlah penentu maskulinitas, dan maskulinitas bukanlah penentu orientasi seksual. Jadi, seorang laki-laki misalnya, dia boleh bersifat feminin, dan dia boleh untuk menyukai laki-laki juga, menurut Judith Butler, dan ini tidak boleh dilarang. Contohnya seperti ini.
ada gambar seorang perempuan, namun dia mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, dan bisa saja dia berorientasi seksual untuk menyukai perempuan juga, dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan banyak sekali macam-macam identitas perempuan dan orientasi perempuan maupun laki-laki. Maka akan menimbulkan sebuah kecarut-marutan, benar atau tidak? Ketika perempuan tidak lagi harus mengidentifikasikan diri sebagai perempuan dan laki-laki tidak harus mengidentifikasikan diri sebagai laki-laki. Kemudian, ketika tadi dikatakan Simone de Beauvoir bahwasanya kehamilan adalah sebuah penindasan bagi perempuan, namun bagi Andian Rich, dia adalah seorang feminis juga, mengatakan bahwasanya justru kehamilan ini adalah kekuatan bagi perempuan. Kenapa? Karena hanya perempuan yang bisa hamil. Laki-laki bisa apa tidak hamil? Tidak bisa ya. Ketika kita menghilangkan kekuatan yang hanya diberikan kepada perempuan, maka kita akan menghilangkan keagungan dari perempuan itu sendiri menurut Rich. Kemudian konsep pembebasan konsep ibu. Jika dikatakan hamil saja itu adalah sebuah pengengkangan, apalagi menjadi ibu, udah hamil melahirkan menjadi ibu lagi. Nah, tapi bagi Rich itu bukanlah opini yang bisa kita terima. Kenapa? Jika konsep ibu bermasalah, bukan ibunya harus kita hilangkan, tapi bagaimana sudut pandang kita memandang ibu, bahwa sebagai perempuan tidak hanya dipandang sebagai sumber reproduksi atau untuk menghasilkan anak. Kemudian ketika seseorang perempuan sudah menjadi ibu, laki-laki juga harus ikut andil. Ini bukan kata saya ya, kata si Rich. Nah, pemisahan jenis kelamin seks dari konsep tubuh perempuan akan berdampak melahirkan perspektif baru yang beragam dan tanpa batas seakan tanpa ujung. Nah, bagaimana seharusnya sudut pandang kita terhadap tubuh? Di sini saya mengutip dari Syed Naqib Alatas bahwasanya manusia dipandang berdasarkan dua hal. Terbagi menjadi dua, jasad dan tubuh. Jasad ini adalah sebagai hal yang material. Ketika manusia dipandang sebagai jasad atau material, maka ia akan dijadikan sebagai alat yang bisa dikendalikan, yang bisa untuk diatur dan sebagainya. Sedangkan dalam Naqib Alatas mengatakan bahwasanya jiwa dan jasad adalah sebuah hal yang sinergis, yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jiwa di dalam Al-Quran, terminologi Al-Quran dikatakan sebagai nafas. Nafas terbagi menjadi dua, yaitu nafas natkiyah dan hayawaniyah. Nafas hayawaniyah ini adalah yang berhubungan dengan biologi, semisal makan, minum, dan ini bersifat harus dipenuhi. Kemudian nafas natkiyah yaitu adalah yang bersifat berpikir dan pengetahuan. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hayawaniyahnya, nafas hayawaniyahnya, maka ia akan sama dengan seperti binatang. Dan seseorang yang bisa untuk mengendalikan atau mengatur natkiyahnya, maka dia akan bisa menekankan juga hayawaniyahnya. Kemudian dalam surat Yasin 65, selain itu di akhirat nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban akan tubuh kita, bahwa kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita untuk mengatakan apa yang ditanyakan nanti di akhirat, tapi juga tubuh itu sendiri akan mengatakannya. Misalnya seperti ini, ketika kita di dunia, kita tidak boleh untuk misalnya melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya kan? Nah, itu berdampak negatif atau tidak? Iya. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya agama memberi aturan itu bukan untuk mengekang kita, tapi justru untuk melindungi kita dari hal-hal yang berdampak negatif ketika di dunia. Dan rewardnya ketika kita di akhirat nanti, insya Allah kita akan juga terhindar dari api neraka. Seperti itu. Amin. Demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin pantun lagi sekali lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kami kesini lagi. Okay. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setiap pemateri sudah memaparkan materinya masing-masing. Dan untuk selanjutnya pada kali ini, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, saya buka termin tanya jawab dan mohon maaf mungkin hanya satu termin saja untuk 2 orang karena keterbatasan waktu. Baik, silakan mungkin jika ada yang ingin disampaikan tanyakan. Baik, udah mohon maaf. Yang pertama dari Mas, silakan satu. Yang terakhir yang sebelah yang dekat dinding tembok, ya silakan. Boleh berdiri, silakan sampaikan nama.
dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari Malang. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan ini saya tujukan yang pertama untuk Bu Filemi Zulaifa dulu, boleh? Boleh, mohon maaf. Soalnya membahas soal psikologi ini tadi, Bu. Boleh, silakan. Kebetulan Iya. Ibu Emi masih di sini, kebetulan. Oke. Iya, mengenai gerakan feminisme sendiri itu kan dipicu karena adanya kekerasan dari pria ke wanita tadi seperti Ibu jelaskan. Dan dari situ menuntut adanya gender equality. Jika perempuan yang memukul laki-laki karena mental health yang tidak stabil, itu biasanya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tapi kalau misalkan laki-laki yang abusif, itu dia dicap tidak dewasa dan disalahkan. Apakah itu memang sudah menjadi stigma masyarakat atau seperti apa ya? Dan kalau disambungkan dengan berita yang ada sekarang ini, Rizky Bilar dan Lesti itu, kan beberapa psikolog juga di berita itu mengatakan kalau suami yang manipulatif akan membuat istrinya menjadi tergantung padanya walaupun sering KDRT. Terus jalan keluarnya yang harus dilalui itu seperti apa? Kayak kalau istri ingin bahagia itu bagaimana, dan kalau suaminya ingin berubah itu bagaimana? Terus kalau untuk tanya, Cukup maaf. mungkin. Oh ya. Nanti kita akan sambung. Oke. Baik. Kita kumpulkan Baik, terima terlebih kasih. dahulu ya. Mungkin nanti akan dijawab langsung. Baik, pertanyaan yang kedua, silahkan. Boleh Nah, oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Muhammad Naufal karena saya tertarik terkait non-binary gender, dan tadi Saudara Naufal telah menjelaskan bahwa agama itu juga tidak membenarkan adanya pembebasan gender. Bahkan tadi banyak sekali tinjauan kritis terkait pembebasan gender, entah itu nanti peraturannya menjadi ribet atau apa seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada ide terkait penghapusan non-binary gender seperti itu, apakah bisa? Karena kan biasanya untuk non-binary gender ini kan lebih sedikit daripada yang sudah hak seperti itu, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Karena memang cuma ada 2 gender itu saja. Dan tadi yang di slide ada kasus viral itu, saya pernah melihat komentarnya di dalamnya itu masih banyak sekali yang membela bahwa ya non-binary gender itu boleh-boleh saja, sah-sah saja seperti itu. Apakah teori tentang non-binary gender ini adalah suatu konspirasi terselubung atau bagaimana seperti itu? Tolong nanti dijelaskan apakah bisa kita yang punya power yaitu gender tadi yang hak laki-laki perempuan, pemerintah semuanya menghapus tentang ide non-binary gender seperti itu. Dan dikatakan tadi bahwa non-binary gender itu bisa dikategorikan sebagai LGBT. Nah, kira-kira bagaimana sih kita itu menyikapi LGBT kalau kita ketemu seperti itu? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk penanya barusan. Kita langsung saja ya untuk pertanyaan pertama kepada yang terhormat Ibu Emi untuk menjawab mungkin pertanyaan pertama terkait pertanyaannya yang saya ingat Rizky Bilar. Lesti Bilar yang saya tahu. Yang pertama tadi jika kekerasan dilakukan laki-laki maka yang terjadi seperti itu ya, ada tuntutan luar biasa gitu tentang keadilan dan lain. Tapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Saya kira ini ada persoalan viktimologi di sini ya. Jadi feminisme itu sangat tipikal menggunakan cara berpikir viktimologi. Saya itu victim. Sudah jadi korban ya boleh dong ngeyel sedikit atau bagaimana sedikit gitu ya untuk mengembalikan apa yang menurut saya itu baik buat saya gitu. Viktimologi itu kan seperti logika viktimologi ini terjadi di mana-mana loh. Ya, apa kalau kita mau lihat kebetulan barusan perjalanan umroh kemarin ya.
Israel Palestina itu pakai logika viktimologi, sehingga seolah-olah ketika saya kan korban Holocaust, saya kan negara saya kecil sekali dikelilingi oleh negara-negara yang agresif gitu. Sehingga dia boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat Palestina gitu, nggak mau seperti itu kira-kira etimologi gitu ya. Dan itu dipakai betul gitu. Nah, penjelasan yang lain mungkin begini, bahayanya kita berbicara tentang diskriminasi, tentang apa namanya, kalau di tempat kerja misalnya ya, harusnya setara dong laki-laki dan perempuan gitu. Tapi karena kadang-kadang yang terjadi itu, yang terseleksi itu tetap yang laki-laki gitu ya. Yang kemudian ini marah nih, nggak boleh nih, harus ada, kalau yang terjadi di Amerika harus ada Equal Employment Opportunity Act. Jadi semacam undang-undang untuk kesetaraan kesempatan kerja. Perusahaan itu bisa dituntut ketika nggak balance, tapi yang terjadi kemudian kan reverse discrimination, diskriminasi berbalik. Ya harusnya tetap yang lolos yang laki-laki, tapi karena undang-undang itu saya terpaksa meloloskan yang perempuan demi tidak dituntut oleh negara, dan terusnya. Jadi lucu. Kalau saya melihatnya ya karena memang mulainya lucu, sesuatu yang dimulai dengan tidak utuh, tidak jernih gitu ya, clouded oleh banyak interaksi, itu kan belakangnya juga menjadi persoalan banyak banget. Dan buntutnya sampai yang dipaparkan tadi oleh teman kita tentang body body authority dan seterusnya sampai ke sana gitu. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Kalau di KDRT itu Rizky bilang. istrinya pengen bahagia siapa, kalau suaminya Oke. KDR itu enggak boleh terjadi seharusnya. Tidak boleh gitu. Ya minta maaf segera. Kalau memang kita telah committed to violence apapun bentuknya, ya apakah itu verbal atau verbal, itu biasanya yang paling mudah terjadi mungkin ya karena kita sedang kesuh atau apa, tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, tiba-tiba minta maaflah segera. Resep dalam relasi, dalam keluarga itu ya forgiveness itu harus besar sekali di situ. Pemaafan itu harus dominan. Gitu. Nah, tapi ada persoalan ini sebenarnya. Kalau dalam Islam itu kan ada urutan prioritas ya. Ketika sebuah relasi itu kemudian mengancam kehidupan kita, ya dignity tadi, yang dignity itu kemudian terkoyak-koyak, terancam sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipulihkan lagi, gitu, terancam pokoknya. Itu kan emergency exit-nya kan perceraian. Perceraian itu tidak selalu jelek, iya kan? Orang itu emergency exit itu ya jangan diambil kalau tidak diperlukan kan gitu. Itu harus jalan-jalan kepepet betul gitu, kayak tadi ada petunjuk evakuasi karena penyelamatan dan seterusnya. Ini menarik, saya ketemu teman dari Iran, kebetulan risetnya itu tentang self-immolation, membakar diri pada para perempuan. Ya, dia berbagi, kami ketemu di forum penelitian bersama gitu, workshop bersama. Terus saya tanya, itu kenapa mereka jadi berpikir membakar diri? Karena sudah tidak ada harapan ya, depresi itu berarti terus asa. Kan dalam Islam mereka Muslim, iya, kan ada perceraian, tapi kulturnya tidak menilai baik perceraian, sehingga seperti jalan-jalan itu tadi, emergency exit itu pun tertutup gitu. Yang dipilih kemudian melukai dirinya dengan membakar diri. Nah, yang diwawancara dalam penelitian itu adalah yang membakar diri tapi selamat. Jadi yang tertinggal luka-luka nggak karu-karuan gitu. Nah ini, jadi agama itu kan memberikan solusi yang baik sekali sebenarnya, tapi kultur kadang-kadang menghijack ya, membajak solusi itu sehingga itu tidak bisa terjadi. Ya, nah ini gitu ya. Kalau mau diskusi tentang keluarga, kita akan bicara tentang resiliensi, ketangguhan keluarga dan lain-lain. Di situ Islam itu punya deskripsi yang sangat bagus, banyak sekali gitu ya di situ.
Nah, jadi ketika itu sudah sampai mengancam nyawa, jiwa, gitu ya, dignity orang, itu boleh jalan-jalan itu dipertimbangkan gitu ya. Tapi dalam skala yang wajar, konflik, ya, masalah, konflik, pertentangan, memaafkan itu adalah sesuatu yang sabar, memaafkan. Hal-hal yang itu saya kira harus sangat dominan dalam relasi dan keluarga, ya, laki-laki dan perempuan. Siapapun, baik bapaknya maupun ibunya gitu, sama-sama. Kita bisa salah sebagai manusia gitu ya. Nggak boleh gengsi meminta maaf, itu nggak boleh. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua bisa langsung dijawab terkait dengan apakah non-binary gender ini adalah konspirasi atau bukan. Silakan. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Barat itu mempromosikan LGBT sangat masif ya. Dari berbagai aspek kehidupan dicoba untuk disusupi, baik itu secara ya formal ataupun non formal di kehidupan masyarakat. Ya dari di dunia periklanan, di dunia penelitian bahkan, dan macam-macam. Nah, ini ya bisa berpengaruh kepada orang-orang yang kurang bisa menilai secara kritis ya, terhadap kaum LGBT ini. Ya, sehingga ya tadi muncul orang-orang yang menganggap positif, orang-orang yang ya pro terhadap LGBT karena yaitu saking masifnya Barat mempromosikan ini. Namun pada dasarnya khususnya terkait non-binary ini ya tidak bisa menyeluruh. Seperti contoh ada memang negara-negara yang mengakui atau melegalkan non-binary ini memfasilitasi orang-orang non-biner, seperti penyediaan toilet untuk orang-orang non-biner. Jadi ada 3 jenis toilet ya, untuk laki-laki, perempuan, dan non-biner. Tapi tidak bisa menyeluruh, tidak bisa menyediakan 3 jenis kamar mandi di semua lingkungan ya. Sebagaimana pengalaman saya di Taiwan, ada slide-nya di ya di slide saya yang di setelah kesimpulan. Setelah kesimpulan. Nah, di sini ini saya foto sendiri oleh kamera HP saya di kampus ketika saya S2 di National Donghai University. Ada toilet yang diperuntukkan orang-orang seluruh gender ya. Tapi hanya yang saya temukan hanya ada di toilet perpustakaan. Tidak tersedia di asrama, di kelas, di ruang perkuliahan dan lain sebagainya. Cuma tersedia di perpustakaan. Nah, itu menjadi masalah. Kenapa? Kalau memang benar-benar mengakui harusnya semuanya dong ya. Itu ya. Iya. Iya. Terus disatukan. Terus bagaimana menyikapi kaum LGBT? Ya, sempat saya singgung juga tadi di presentasi. Ya perlu kita sadarkan ya, perlu disadarkan orang-orang tersebut ya, tentunya dengan pendekatan yang persuasif, dengan tidak sampai justru memberontak ataupun tersakiti.
bisa ke bila perlu mengajaknya ke psikolog ataupun psikiater tentunya yang berpahaman worldview Islam ya, karena kalau ya orang-orang kalau yang menanganinya itu berpahaman liberal ya tentu bisa saja dianggap hal biasa untuk orang-orang non LGBT ini. Itu ya, itu saja paling yang bisa saya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Noval. Ini jadi problem ya. Yang terbayang oleh saya ini Ustadz Noval bukan hanya di toilet, tapi mungkin nanti bagi seorang muslim itu di yaumul hisab. Malaikat ketika memanggil Budi, ternyata Budi, maaf malaikat saya sudah menjadi ani. Itu kan butuh rekonstruksi catatan amal solih, itu kan, itu luar biasa. Nah makanya kebohongan ini bagi seorang muslim bukan hanya di dunia atau di akhirat juga. Untuk menutupi acara kali ini, mungkin untuk selanjutnya yang terhormat kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Rian Arif MAG selaku Ketua Paskasarjana Akidah dan Filsafat Islam Unina Gontor untuk menyampaikan epilognya. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin mahasiswa, mahasiswi yang kami hormati beserta jajaran dosen. 1, 2, 3, 4 barangkali mungkin kita sampaikan di forum kali ini. Yang pertama, lagi-lagi saya sangat mendapatkan inspirasi ya dari Dr. Ibu Emi tentang kajian psikologinya. Ini luar biasa, kita mendapatkan sangat pencerahan ya. Kalau dulu kita mengkaji Barat selalu mendapatkan bahwa Islam itu dipertanyakan. Selalunya Islam dipertanyakan dari sisi ontologinya, sisi epistemologinya, kemudian sampai kepada aksiologinya. Sekarang kita sudah mendengar tadi, Ibunda Dr. Emi justru mempertanyakan Barat. Ini luar biasa. Ini perlu di copy paste semangatnya ini. Ya, itu yang kemudian kita ingin menghadirkan ya, jiwa-jiwa semangat itu. Dan ternyata memang kita dapatkan dari problem kontemporer tadi, kaitannya dengan gender dan feminisme yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi dan para pembicara tadi. Ternyata bahwa itu bukan solusi dalam kehidupan ya. Di Barat sendiri kita lihat tadi sudah ada yang mengkritik, artinya tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Ada beberapa di antara mereka yang kemudian tidak setuju. Dan memang pada akhirnya kita akan menemukan tadi ya problem toilet tadi itu gimana itu? Ya kalaupun ada di semua tempat itu, apa kemudian bisa berubah? Ada jalan lain? Nyatanya tidak ada begitu. Nyatanya di dalam kehidupan hanya zakar wa unsa, kan begitu Pak ya. Dan itu jelas sangat problem sekali. Orang yang membahas secara ilmiah pun dalam kacamata filsafat saya kira masih punya problem dalam sisi ya, keilmuannya di situ. Itu yang pertama. Jadi kami sangat berterima kasih ini bisa dipertemukan dengan Dr. Emi. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutan. Karena memang trennya sekarang kajian kita banyak di psikologi, Bu. Jadi kalau nanti berkenan mungkin bisa bersilaturahim, menimba ilmu, dan kemudian ya lebih daripada itu, Pak ya. Jadi kajian psikologi di UI. Oh, alhamdulillah nanti bisa kita sowan, Bu. Ya, karena memang tuntutannya kajian filsafat saja sudah sampai ke arah sana Bu hari ini ya. Kajian tentang psikologi. Baik, kemudian yang kedua dari apa yang sudah kita dengar sama-sama tadi, pada intinya memang kita harus kembalikan worldview Islam ini, cara pandang Islam ini dalam konteks kehidupan ya, dalam konteks kehidupan bukan hanya soal gender dan feminis, lebih luas lagi, mengingat bahwa secara ontologis bahwa cara pandang Islam itu yang memang benar adanya kan kita yakini sebagai seorang muslim. Kecuali kalau kemudian ada orang yang meragukan kebenaran itu, mungkin diskusinya lain. Tapi karena forum kita ini sudah sangat dekat, kekeluargaan, nasabnya dan ada kesamaan worldview cara pandang, maka kemudian perlu kita bumikan barangkali kajian tentang pandangan Islam ini.
bahwa ternyata pandangan Islam tidak kalah dengan pandangan Barat yang modern itu, terkait dengan sosial, terkait dengan psikologi, terkait dengan mungkin ekologi yang sekarang berkembang marak ya kajian itu. Ternyata Islam jauh sudah punya konsep itu dan masih up to date. Kemudian yang ketiga, tadi kita dengar mulai dari lagu himne ya Ustaz ya. Himne UI itu betul-betul teringat bahwa memang Islam ini harus diperjuangkan sampai ke dalam ranah akademik. Ya gini, maka diperlukan di situ ada penjagaan Islam yang harus kuat dan bersinergi terus ya, penjagaan terhadap Islam. Kenapa? Karena ya Islam akan berseberangan dengan isme-isme tadi Bu ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu. Kebenaran mesti akan berlawanan dengan kebatilan di situ. Maka disitulah letak kemudian perjuangan kita saling bersinergi dalam rangka membumikan Islam tadi, bahwa Islam perlu dijaga di situ. Ada muhafadzatin. Ini teringat ketika Ibu tadi menyampaikan Dr. Jasir Audah Bu ya. Jasir Audah, beliau merumuskan filsafat hukum Islam tetapi secara sistemik, ilmiah di situ. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah muhafazah ala maqsudiddin ya, penjagaan terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Barangkali itu nanti akan dikaji lebih dalam lagi di PKU ya, tentang pemikirannya Jasir Audah. Itu sangat betul-betul solutif untuk perkembangan diskusi hari-hari ini. Kemudian ada satu asar yang disebutkan di dalam salah satu asar sahabiah ya, ada perkataan Umar bin Khattab bahwa Islam ini akan terlepas nilai-nilainya, ajaran-ajarannya jika di dalam umat Islam sendiri tidak mengerti perkara jahiliyah. Di sini betul-betul mudah-mudahan forum ini UII memprakarsai agar supaya kemudian umat ini betul-betul melihat ya, bahwa fenomena tentang gender dan feminis ini adalah perkara jahiliyah yang kemudian dilabeli mungkin atas dasar syariah nanti, atas dasar kontekstualisasi syariah ya, maka kemudian itu harus diluruskan. Inilah makanya kebenaran bahwa diskusi ilmiah, kemudian budaya mengkritik di dalam Islam, budaya menyoal pikiran dan produk-produk Barat, itu bagian daripada penjagaan terhadap agama, muhafazah ala din. Karena dengan itulah kemudian Islam itu bisa tegak dan eksis ya. Jadi memang tadi kita harus bisa mengcopy paste ini semangatnya Ibu Emi ini. Ya, kalau kita selalu jadi objek, sekarang giliran Barat yang kita jadikan sebagai objek begitu. Ya, kita soal secara ilmiah begitu ya, dan ternyata tidak ada manfaatnya kan produk-produk yang dilahirkan dari Barat, terutama dalam topik pada pagi hari ini. Kemudian satu poin tentang moral tadi sempat disinggung, itulah bedanya isme-isme yang lahir bukan dari wahyu di situ. Ya, isme-isme yang lahir bukan dari wahyu tentu bermasalah dalam urusan etika. Makanya benar sekali kalau kemudian di dalam Al-Quran ada manusia itu ya wujudnya manusia, tapi karena keadaan tertentu dia bisa lebih jahat atau lebih buruk daripada binatang ya, surat Al-A'raf itu. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam yang sudah sempurna ini, di dalamnya ada kandungan keyakinan dia di situ, kemudian ada hukum yang tidak boleh dilanggar, hukum-hukum. Makanya tadi ketika ada soal tentang kasus perceraian tadi, betul kata Ibu tadi, di dalam Islam ada pintu darurat. Dan sebelum sampai kepada tingkatan darurat, memaafkan itu syariat Islam. Maka seorang suami dia tidak boleh kemudian ego dengan kelakiannya untuk kemudian sulit mengatakan maaf kalau sudah bersalah. Kenapa? Karena diabadikan memaafkan bagian daripada sifat orang yang bertakwa di dalam Islam. Al-afina anin nas itu. Nah, makanya ketika sampai kepada satu keadaan darurat, syariat Islam berbicara di situ bahwa tolak itu memang ya
tolak itu dibenci, talak itu ya, kalau ada kasus perceraian. Tapi tetap statusnya halal. Kan begitu bunyi hadisnya. Ya, tolak itu dibenci secara sosiologi barangkali. Ya, tapi halal ketika sampai kepada darurat tadi. Makanya disinilah kemudian Islam punya syariah di situ, mengatur segala macam problematika kehidupan. Termasuk tadi sudah disampaikan Jasir Audah ya, kita sangat menikmati ulasan-ulasan beliau sampai persoalan hitam putih pun begitu. Kalau sampai kepada tingkatan darurat, wakinya berbeda, maka bukan hukumnya yang berubah, tapi apa? Menerapkan hukum sesuai realitanya, itu yang kemudian kita pakai. Gitu. Jadi kalau tadi ada kasus, misalkan ada kasus perempuan membuat suaminya marah, hukumnya bagaimana? Ya tergantung kan persoalannya. Kayak gitu. Perempuannya berbuat salah apa terhadap suami? Kalau perempuannya nyuruh pengajian, suami marah, yang salah perempuan apa suami? Kan begitu. Jadi nggak serta-merta hukumnya perempuan salah di dalam Islam. Sampai kalau misalkan ada 3 istri, sama-sama menolak ajakan tanda petik suami, apakah semuanya berdosa? Yang berdosa adalah yang menolak secara terang-terangan dan bermaksiat kepada Allah. Kalau menolaknya karena sakit, kan begitu. Kalau menolaknya karena ada persoalan yang lebih priority, kata ibu tadi ya, lebih kepada prioritas tingkatannya, keselamatan anak, keselamatan orang tua, keselamatan hubungan silaturahim, apa hukumnya sama? Nah, ini menarik nanti untuk peserta PKU selanjutnya ya, untuk bisa memadukan kajian psikologi dengan filsafat hukum Islam mungkin, gitu ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan manfaat ilmu di pertemuan ini, dan mudah-mudahan terjaga silaturahim kita dan silatul ilmi kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Rian Arif yang sudah menyampaikan epilognya. Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir kita sudah tuntaskan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi tambahan ilmu dan pemantik untuk kita semakin bertambah semangat belajarnya, mempelajari Islam, termasuk mempelajari peradaban Barat. Namun tadi catatannya kita bersikap kritis terhadap Barat, mana hal-hal aspek-aspek dari peradaban Barat yang kesesuaian dengan pandangan hidup Islam, dan mana hal-hal aspek yang memang tidak berkesesuaian dengan pandangan hidup Islam. Baik, saya Husnai Sabaholid undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Untuk terakhir, mohon applause untuk semua pembicara pada kali ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kembalikan kepada MC. Terima kasih kami haturkan kepada Saudara Husnahi Sabaholid Eshum yang telah memandu sesi seminar pada hari ini. Dan tentunya spesial terima kasih kepada ketiga narasumber, yaitu Saudara Muhammad Noval Fairuzillah, Saudari Jannatul Firdaus Rahmah, dan Saudari Nada Afifah Silmi yang telah menyampaikan materi dengan sungguh penuh wawasan dan makna. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada moderator dan seluruh pemateri diharap untuk duduk kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati dan segenap peserta seminar yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian seminar pemikiran dan peradaban Islam program kaderisasi ulama Unida Gontor Angkatan 16 bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Ibu Bapak peserta seminar. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi Ibu Bapak dalam menjalankan tugas dan amanah. Sebelum ditutup, izinkan saya berpantun. Detak jantung penuh debaran. Tanda debaran tak selalu cinta. Sampailah kita di acara penutupan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari panitia. Saya Suci Putriani Azhari sebagai MC dan sekaligus mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan.
Marilah kita tutup rangkaian acara pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam idza tamal amru zuharat nukson atimma sa'yak wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.